Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat subscriber pengacara santuy official. Semoga hari ini Anda semua selalu dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita di segmen bedah kasus, dan dalam kasus yang akan kita ulas yaitu masih seputar tragedi pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki. Sebelum dilanjutkan, tentu kita doakan mudah-mudahan almarhumah Vina dan almarhum Eki senantiasa diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya kita pun berdoa semoga para pelaku yang sebenarnya dapat segera terungkap, dapat segera diadili dan divonis ataupun diberikan hukuman yang seadil-adilnya. Baik, langsung saja kita ulas beberapa pemberitaan terbaru terupdate terkait dengan kasus Vina Cirebon ini. Yang pertama, kita akan menyoroti beberapa pengakuan dari narapidana ataupun terpidana di dalam kasus Vina yang sebelumnya sudah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Cirebon. Sebanyak 7 orang mendapatkan sanksi pidana, begitupun 1 orang yang pada saat itu masih berusia di bawah umur mendapatkan sanksi pidana 8 tahun. Terungkap belakangan ini ternyata dari 7 orang terpidana dalam kasus Vina tersebut mengaku ataupun terdapat pengakuan kepada beberapa pihak bahwasanya mereka ternyata bukan pelaku yang sebenarnya, melainkan mereka terpaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh mereka. Kenapa? Langsung saja kita ulas beberapa berita utamanya. Yang pertama, kita akan ulas berita dari ayobandung.com. Ini ada pemberitaan dengan tagline ataupun judul besar seperti ini. Terungkap pengakuan para napi kasus Vina, dipaksa mengaku, intel datangi keluarga, saksi kunci cabut BAP. Di sini beberapa narapidana yang sudah kita ketahui jumlahnya ternyata telah melakukan ataupun menyampaikan pengakuan terhadap beberapa pihak bahwasanya mereka itu sebenarnya dipaksa untuk mengakui melakukan pembunuhan terhadap Vina di Cirebon 2016 yang lalu. Ternyata mereka terpaksa karena sudah tidak sanggup lagi menahan derita, menahan rasa sakit, intimidasi, penganiayaan dari beberapa oknum polisi yang sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus Vina Cirebon tersebut. Kemudian kita akan lanjut mengulas beberapa berita yang lainnya, diantaranya masih dari media ayobandung.com. Kita akan mengulas, di sini ada tagline berita mengejutkan, terpidana kasus Vina Cirebon blak-blakan ngaku bukan pelaku pembunuhan. Kenapa? Takut bicara karena disiksa aparat. Kalau misalkan ternyata benar mereka ini bukan pelaku yang sesungguhnya, melainkan mereka dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Bahkan mereka mendapatkan penganiayaan, intimidasi, kekerasan. Maka kalau memang benar itu terjadi, maka citra kepolisian sangat dipertanyakan, dipertaruhkan, yang selama ini bahwa citra polisi itu adalah pelindung rakyat, pengayom rakyat, dan penegak hukum harus dipertanyakan dan harus dipertanggungjawabkan. Kemudian kita akan mengulas berita selanjutnya, yaitu terkait dengan salah satu narapidana yang terkait dengan kasus Vina Cirebon ini yang bernama Sudirman. Di sini kita mengulas berita dari YouTube TV One News yang menyampaikan ulasan terkait dengan kasus Vina ini, yaitu Sudirman minta PK karena dipaksa. Dan selain itu, kita pun mengulas berita dari Detik News bahwa Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, Oto Hasibuan, kedatangan keluarga beserta kuasa hukum Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon. Oto mengatakan kedatangan keluarga dan kuasa hukum Sudirman untuk meminta bantuan hukum. Ini Beni, kakaknya Sudirman, dan ibunya dan ayahnya akhirnya meminta bertemu juga kepada kami untuk membantu saudara Sudirman ini yang katanya dihukum seumur hidup, yang menurut pengakuannya adalah tidak pernah dilakukan, kata Oto dalam konferensi pers di Peradi Tower,
Jakarta Timur, Jumat 7 bulan Juni 2024. Selain daripada itu, banyak pula yang mengulas terkait dengan penangkapan Peggy Setiawan yang konon katanya menurut keterangan kepolisian bahwa Peggy Setiawan inilah pelaku utama otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 yang lalu. Akan tetapi penangkapan Peggy Setiawan ini justru menimbulkan banyak kontroversi, banyak kejanggalan-kejanggalan, bahkan dugaan dari masyarakat bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut bukanlah pelaku yang sebenarnya. Banyak dugaan Peggy Setiawan yang ditangkap adalah orang salah tangkap karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Nah, kalau misalkan ini semua memang benar-benar terjadi, yaitu Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap bukan pelaku utamanya, kemudian juga terpidana yang sekarang menjalani masa tahanan, masa pidana, yaitu 7 orang terpidana dalam kasus Vina tersebut yang sudah divonis penjara oleh Pengadilan Negeri Cirebon ternyata memang benar-benar bukan pelaku yang sesungguhnya. Kemudian terungkap kebenaran bahwa mereka dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Kemudian mereka dianiaya, diintimidasi, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Maka kita patut untuk mempertanyakan citra kepolisian, profesionalisme kepolisian, dan tanggung jawab kepolisian. Kalau memang semua itu terbukti nantinya, apa pendapat kalian netizen? Apa pendapat saudara-saudara subscriber pengacara santuy official? Oleh karena itu, para netizen semuanya, mari kita awasi, mari kita dukung, mari kita pantau pengungkapan kasus pembunuhan Vina Cirebon ini agar pelaku yang sebenarnya, yang sesungguhnya dapat terungkap secepat-cepatnya dan segera diadili untuk mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Sampaikan komentar sahabat semua di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video dan segmen selanjutnya, tentunya hanya di Pengacara Santuy Official Channel. Semoga keadilan sosial tercapai dan terwujud untuk seluruh lapisan masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan bagi sebagian masyarakat tertentu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.